Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rengganis, NIM C241945. Nah, di video kali ini saya akan mentutorialkan perhitungan Excel, menggunakan Excel, mengenai analisis makanan biologi perikanan. Berikut adalah data yang diperlukan untuk analisis makanan. Kita akan mencari indeks preponderance, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume panjang, dan panjang usus relatif. Nah, untuk perhitungan indeks preponderance dan luas relung, diperlukan data-data seperti ini. Kita menambahkan kolom kesesuaian nama, nomor unik, rata-rata, volume jenis, dan volume rata-rata. Untuk kesesuaian nama, langkah pertama yaitu kita memasukkan rumus if match, kemudian nama organisme, dan nama organisme yang benar. Lalu 0 atau false, kemudian tanda kutip sesuai agar menampilkan hasil sesuai, lalu bintang-bintang. Nah, kesesuaian ini berguna untuk menyesuaikan nama yang di sini dengan nama yang benar. Karena yang di sini namanya belum tentu benar. Jika tidak sesuai, kita harus replace terlebih dahulu dengan cara CTRL F. Nah, kita replace, find what-nya itu misalnya needs. Ya, ini kita copy tulisannya. Lalu kita paste dan kita cari nama yang benar. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita replace all, nanti akan berubah menjadi sesuai. Selanjutnya, untuk mencari nomor unik, kita memasukkan rumus organisme, lalu tanda dan kita memasukkan nomor ikan sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian pada rata-rata kita menggunakan rumus average. Kita akan merata-ratakan jumlah organisme 1, 2, dan 3. Kemudian kita blok semuanya, lalu enter, kemudian muncul hasil seperti ini. Untuk volume jenis, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian nama organisme, kemudian nama organisme dan volume juga, lalu tanda 2 dan juga false. Dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Untuk volume rata-rata menggunakan rumus rata-rata dikali volume jenis, kemudian di drag ke bawah dan menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel jenis organisme J1, J4, J6 sampai J59, lalu ada sigma V, VI, OI, VI, IP, PIJ, dan PIJ pangkat 2. Sebelumnya kita mensort terlebih dahulu organismenya,
jenis-jenis organisme apa saja yang ada di ikan jantan. Lalu kita masukkan ke tabel dan kita mencari ininya menggunakan rumus if error. If error, kemudian VLOOKUP, lalu kita masukkan ini jenis organismenya, yaitu T3 di kolom T3 ini, lalu J1, kemudian kita masukkan nomor unik sampai rata-rata pada ikan jantan. Nah, seperti sampai sini ya. Lalu kita titik koma, false, 5, lalu false. Dan tanda kutip 2, kemudian di enter, lalu untuk menghasilkan semuanya ini agar efisien, kita drag ke bawah terlebih dahulu, lalu kita drag ke bawah, kemudian kita drag ke samping agar semuanya hasilnya terlihat sampai J59. Nah, untuk sigma V, kita menggunakan rumus sum if, kemudian nama organisme sampai ke bawah sini, nama organisme yang berada di ikan jantan, lalu T3 yaitu nama organisme jenis organisme yang di sini, dan rata-rata pada ikan jantan. Volume rata-rata pada ikan jantan semuanya, lalu di enter, kemudian kita drag hingga menghasilkan nilai seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan, itu bisa semuanya sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Lalu untuk V1 kita masukkan rumus sigma V dibagi dengan jumlah total sigma V dan dikalikan 100. Kemudian kita sum kembali untuk VI-nya. Lalu untuk mencari nilai OI kita menggunakan rumus konta, lalu kita menggunakan yang ini, kolom sini sampai ke J59, lalu minus con blank, kemudian kita masukkan lagi kolom U3 hingga AM3, yaitu tabel J1 hingga tabel J59. Kemudian dibagi, lalu kontak, kita masukkan lagi kolom jenis organisme J1 hingga 59. J59 ini. Ke sini, kemudian dikali 100. Hingga menghasilkan nilai seperti ini. Dan untuk VIOI, kita tinggal mengkalikan saja VIOI-nya. Lalu jangan lupa di-sum terlebih dahulu VIOI-nya. Lalu untuk mencari indeks preponderance, kita menggunakan rumus VIOI dibagi dengan VIOI total, yaitu 6384021512, lalu dikali 100. Nah, kemudian terlihat hasil indeks preponderance-nya. Lalu untuk PIJ, kita menggunakan rumus VI dibagi dengan VI total, yang ini.
Dan untuk PIJ kuadrat, kita menggunakan rumus PIJ diakarkan kuadrat lalu kita jumlahkan dengan sum. Selanjutnya kita membuat tabel kembali, tabel jenis organisme dan IP-nya, nilai IP-nya dalam persen. Kita pindahkan dari tabel sini ke sini. Lalu kita analisis lagi IP jenis organisme dan IP-nya untuk membuat diagram pie chart. Nah, untuk membuat diagram pie chart ini, kita membutuhkan nilai yang lebih dari 40 untuk makanan utama. Nah, yang untuk lainnya yaitu untuk Ceratophrys, Crustacea, Ceratophrys, untuk Bidophia, Ceratophrys, dan juga Crustacea itu termasuk ke dalam lainnya karena tidak sampai 5%. Lalu kita membuat pie chart dengan cara di pie chart, kemudian kita select data, dan kita add untuk series name-nya yaitu jenis organisme. Untuk series value-nya yaitu nilai IP-nya. Nah, kemudian lalu kita edit juga untuk keterangannya yaitu jenis organismenya. Oke, kemudian muncul seperti ini. Dan kita edit saja agar sesuai dengan IPB. Lalu di sini terlihat bahwa interpretasinya, nah berdasarkan nilai IP, diketahui bahwa Rhizolacenia merupakan makanan utama ikan karena nilai IP-nya lebih dari 40%. Lalu Thalassionema, Knightsia, dan Coscinodiscus merupakan makanan pelengkap karena nilai IP berkisar 4 hingga 40%. Serta untuk yang lainnya yaitu Bidophia, Ceratophrys, dan Crustacea merupakan makanan tambahan. Selanjutnya kita mencari nilai untuk ikan betina sama seperti ikan jantan. Nah, untuk ikan betina diketahui bahwa berdasarkan nilai IP-nya, Tintinopsis merupakan makanan ikan karena nilai IP-nya lebih dari 40%. Lalu Thalassionema, diatom, Coscinodiscus, dan Rhizolacenia merupakan makanan pelengkap karena IP-nya berkisar antara 4 hingga 40%. Serta yang lainnya yaitu meliputi Knightsia, Vorticella, dan Crustacea merupakan makanan tambahan. Kemudian untuk mencari nilai relung, untuk yang jantan ini rumusnya 1 dibagi PIJ kuadrat. Nah, untuk yang BA ini rumusnya yaitu nilai BI dikurang 1, lalu dibagi dengan konta, lalu nilai jenis organismenya dari Bidophia hingga Thalassionema, lalu tutup kurung dikurangi dengan 1. Begitupun untuk yang betina yaitu PIB akar 2 dikurang 1 dan nilai BI kurang 1 dibagi konta. Jenis organismenya dari Coscinodiscus sampai Vorticella lalu dikurangi 1.
sehingga menghasilkan bahwa ruas lorong ikan ini tergolong kecil. Hal ini dikarenakan nilai di bawah 0,5. Nah, artinya keberagaman makanan ikannya sedikit. Lalu kita mencari nilai tumpang tindih. Untuk tumpang tindih dibutuhkan tabel jenis organisme, PIJ, PIJ kuadrat, PIB, PIB kuadrat, PIJ kali PIB, dan CH merupakan tumpang tindihnya. Nah, jenis organismenya ini kita pindahkan dari sini, yaitu gabungan dari ikan betina dan ikan jantan. Lalu untuk PIJ-nya kita pindahkan juga yang PIJ jantan kuadrat, dan untuk PIB-nya juga PIB dan PIB kuadrat kita pindahkan. Lalu kita sum untuk PIJ kuadrat dan PIB kuadratnya. Lalu untuk PIJ dan kali PIB ini tinggal kalikan saja PIJ dan PIB-nya lalu disum. Untuk nilai tumpang tindihnya menggunakan rumus 2 dalam kurung 2 PIJ kali PIB ini. Total dari PIJ kali PIB lalu dibagi dengan total dari PIJ kuadrat dan ditambah dengan total dari PIB kuadrat. Nah, ini dan ini ya. Sehingga dapat diketahui bahwa tumpang tindih relungnya tergolong rendah. Ini dikarenakan di bawah 0,5, maka kompetisi antar individunya rendah. Untuk hubungan volume panjang, kita membutuhkan data nomor ikan panjang total, panjang usus, dan volume rata-rata. Kemudian kita membuat tabel lagi untuk nomor ikan yang sudah diurutkan, panjang total, dan volume rata-rata. Volume rata-rata dicari menggunakan rumus sum if, kemudian nomor ikan hingga nomor ikan semuanya. Lalu F3 yaitu nomor ikan yaitu J1 ini, terus titik koma kita masukkan volume rata-rata semuanya. Kemudian masukkan nilai volume rata-ratanya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel. Ada A, B, dan R pangkat 2, jantan, betina, dan total. Untuk jantan, yang A-nya menggunakan rumus intercept, kemudian masukkan nilai volume rata-rata sampai jantan saja, dan kita masukkan panjang total sampai yang jantan saja, lalu di enter. Begitupun yang betina menggunakan intercept dan masukkan data yang betina saja, volumenya, dan rata-rata yang betina saja. Nah, untuk yang B ini kita menggunakan rumus log dan memasukkan datanya sama dengan A, yaitu volume rata-rata dan panjang total. Nah, sesuai dengan jenis kelaminnya, jantan-jantan dan betina-betina. Untuk R pangkat 2, kita menggunakan rumus RSI. Dan sama memasukkan datanya, yaitu volume rata-rata untuk jantan-jantan sampai sini, dan panjang total sampai sini untuk yang jantan, dan yang betina dari sini sampai sini, dan ini menggunakan rumus RSI. Nah, untuk total pun sama dan masukkan semua data volume rata-rata, panjang volume rata-rata ikan jantan dan ikan betina, dan panjang total ikan jantan dan ikan betina. Kita juga menggunakan RSI untuk mencari R pangkat 2-nya dengan masukkan semua data panjang total dan volume rata-rata ikan jantan dan ikan betina. Kemudian kita membuat persamaan. Nah, persamaannya menggunakan rumus petik titik 2 petik
petik, terus VM sama dengan petik, tanda dan, kemudian round, lalu nilai ini jantan ini, A jantan, titik koma 10, lalu tanda dan lagi, lalu tanda petik lagi, tanda plus, tanda petik lagi, tanda dan tanda rumus round, kemudian masukkan dalam kurung nilai B jantan. Kemudian tutup kurung, lalu tanda dan kemudian dalam tanda petik PT. Kemudian akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nanti tinggal di drag saja untuk mencari yang betina dan totalnya karena tidak akan berubah. Nah, untuk yang R angka 2 kita tinggal memindahkan saja karena ini sama. Nah, berdasarkan hasil hubungan volume dan panjangnya, dapat diketahui bahwa setiap penambahan tubuh ikan jantan sebesar satu satuan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,000957. Panjang tubuh ikan jantan mempengaruhi makanan sebesar 0,95%. Sedangkan penambahan panjang tubuh ikan betina satu satuan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,00012351 dan nilai determinasinya menunjukkan bahwa ikan betina dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 23,91%. Nah, setiap penambahan panjang total ikan sebesar satu satuan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,000074102 dan nilai determinasinya menunjukkan bahwa panjang tubuh ikan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 8,67%. Kemudian kita mencari rumus relatif yang dibutuhkan pada data-data yang dibutuhkan pada mencari rumus relatif yaitu nomor ikan, panjang total, panjang usus. Untuk panjang usus relatif kita cari dengan rumus panjang usus dibagi dengan panjang total. Kemudian kita drag saja. Lalu untuk panjang usus relatif rata-rata kita menggunakan average. Lalu kita masukkan nilai semua data panjang usus relatif. Kita blok lalu kita enter dan kita drag hingga bawah. Nah, diketahui bahwa keterangannya ini adalah panjang usus rata-ratanya kurang dari 1, maka kategori ikan tersebut adalah ikan karnivora. Nah, sekian dari saya karena tidak ada data mikroskopis, maka kita tidak mencari nilai ISC karena tidak ada data mikroskopusnya. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.